Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yonce Hekti, NIM 20206501 Prodi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura Ambon. Di saat ini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Fisika Kimia Perairan, dan topik yang saya ambil adalah oksigen dan karbon dioksida dari mata kuliah Fisika Kimia Perairan pada pertemuan 8 dan 9. Yang pertama adalah oksigen. Oksigen atau O2 adalah salah satu unsur yang dapat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, khususnya di perairan. Dalam perairan, oksigen merupakan gas terlarut yang kadarnya bervariasi, tergantung pada suhu dan salinitas. Oksigen dapat berfungsi dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer dan aktivitas fotosintesis tumbuhan air maupun fitoplankton. Dengan bantuan energi matahari, difusi juga dapat terjadi karena agitasi atau pergolakan massa air akibat adanya gelombang atau ombak dan air terjun. Di perairan umumnya oksigen memiliki distribusi yang tidak merata secara vertikal. Distribusi ini berkaitan dengan kelarutan oksigen yang dipengaruhi oleh temperatur perairan. Distribusi temperatur sendiri bergradien negatif seiring dengan kedalaman perairan, sehingga pada kedalaman yang semakin tinggi kondisi oksigen semakin rendah. Kemudian kadar oksigen dalam perairan, khususnya perairan tawar, memiliki kadar oksigen terlarut berkisar antara 15 mg per liter pada suhu 0 derajat Celcius dan 8 mg per liter pada suhu 25 derajat Celcius. Kadar oksigen dalam perairan alami biasanya kurang dari 10 mg per liter. Besarnya oksigen yang diperlukan oleh suatu organisme perairan tergantung spesies, ukuran, jumlah pakan yang dimakan, aktivitas suhu, dan sebagainya. Konsentrasi oksigen yang rendah dapat menyebabkan stres dan kematian para ikan. Peranan oksigen dalam perairan. Kebutuhan oksigen mempunyai dua aspek. Yang pertama yaitu kebutuhan lingkungan bagi spesies tertentu. Yang kedua, kebutuhan konsumtif yang tergantung pada keadaan metabolisme suatu organisme. Perbedaan kebutuhan oksigen dalam suatu lingkungan bagi spesies tertentu disebabkan adanya perbedaan molekul sel dari organisme yang mempengaruhi hubungan antara tekanan spesial oksigen dalam air dan derajat kejenuhan oksigen dalam sel darah. Organisme dalam air membutuhkan oksigen guna pembakaran bahan bakarnya atau makanan untuk menghasilkan aktivitas seperti berenang, pertumbuhan, bereproduksi, dan sebagainya. Beberapa organisme mampu bertahan hidup pada perairan dengan konsentrasi oksigen 3 part per million. Namun, konsentrasi minimum yang masih bisa dapat diterima organisme air untuk hidup dengan baik adalah 5 part per million. Pada perairan dengan konsentrasi di bawah 4 part per million mampu bertahan hidup. Namun, nafsu makan mulai menurun. Kemudian dampak oksigen dalam perairan. Pengurangan oksigen dalam air tergantung pada banyaknya partikel organik dalam air yang membutuhkan perombakan oleh bakteri melalui proses oksidasi. Makin banyak partikel organik, maka makin banyak aktivitas bakteri perombak dan semakin banyak oksigen yang dikonsumsi sehingga makin berkurang oksigen dalam air.
Oksigen dalam air secara alamiah terjadi secara berkesinambungan. Organisme yang ada dalam air pertumbuhannya membutuhkan sumber energi seperti unsur karbon C yang diperoleh dari ganggang yang mati maupun oksigen dari udara. Oksigen terlarut DO atau dissolved oksigen. Banyaknya oksigen terlarut dalam 1 liter air, kehidupan makhluk hidup di dalam air atau pertumbuhan dan biota air tergantung dari kemampuan air untuk mempertahankan konsentrasi DO minimal yang diperlukan. Oksigen terlarut dapat berasal dari proses fotosintesis, pertumbuhan air, dan dari udara yang masuk ke dalam air. Makin rendah nilai DO, maka makin tinggi tingkat pencemaran. Biota perairan menghendaki DO lebih dari 4 per miliar. Dissolved oksigen atau DO, tingkat jenuh oksigen terlarut. Faktor kelarutan atau tingkat saturasi oksigen. Efek ketinggian bertambah, tekanan parsial gas menurun, kelarutan gas berkurang. Efek temperatur meningkat, kelarutan berkurang. Sedangkan efek salinitas, adanya berbagai mineral terlarut menurunkan kelarutan gas. Tingkat kejenuhan gas dalam air laut 18-20% lebih rendah dari dalam aqueous. Dissolved oksigen atau DO. Oksigen adalah gas terlarut dalam air. Bila sampel terekspos ke udara, DO bisa berkurang atau bertambah dari seharusnya. Pengambilan sampel untuk tirasi perlu alat khusus. Distribusi vertikal O2 dipengaruhi oleh kondisi kelarutan, hidrodinamika, pergerakan air, input fotosintesis, penggunaan oleh biota, dan proses-proses kimia. Kemudian topik yang kedua adalah karbon dioksida. Atmosfer bumi mengandung karbon dioksida dengan presentasi yang relatif kecil. Konsentrasi karbon dioksida atau CO2 meningkat sejak dimulainya revolusi industri karena pertumbuhan pesat aktivitas manusia. Saat ini telah cukup bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer adalah penyebab utama perubahan global dan lokal. Akibat yang ditimbulkan dari perubahan ini adalah temperatur global naik. Selain itu, telah terjadi kenaikan air laut sebesar kemudian telah terjadi pengurangan tutupan salju sebesar di permukaan bumi. Belahan utara dan sungai-sungai akan lebih lambat membeku serta mencair lebih cepat. Perubahan pada daur karbon, efek rumah kaca, atau peningkatan kandungan CO2 atmosfer dan suhu. Sebab 1. Pembakaran bahan bakar fosil, 2. Penebangan hutan, dan akibatnya 1. Kandungan CO2 di atmosfer meningkat, panas matahari yang terjebak di atmosfer meningkat, 2. Suhu meningkat. Karbon atau CO2, gas yang dibutuhkan oleh tumbuhan air renik maupun tingkat tinggi melalui fotosintesis. Meskipun
peran karbon dioksida sangat besar bagi kehidupan organisme air, namun kandungan yang berlebihan sangat mengganggu bahkan menjadi racun. Karbon dioksida yang terdapat di perairan berasal dari berbagai sumber. 1. Difusi dari atmosfer. Karbon dioksida yang terdapat di atmosfer mengalami difusi secara langsung ke dalam air. 2. Air hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi secara teoritis memiliki kandungan karbon dioksida sebesar 0,55 dan 0 sampai 0,60 mg per liter berasal dari karbon dioksida yang terdapat di atmosfer. 3. Air yang melewati tanah organik. Tanah yang organik yang mengalami dekomposisi mengandung relatif banyak karbon dioksida sebagai hasil proses dekomposisi. Karbon dioksida hasil dekomposisi ini akan terlarut ke dalam air. 4. Respirasi tumbuhan, hewan dan bakteri aerob maupun anaerob. Respirasi tumbuhan dan hewan mengeluarkan karbon dioksida. Dekomposisi bahan organik pada kondisi aerob menghasilkan karbon dioksida sebagai salah satu produk akhir. Demikian juga dekomposisi anaerob karbohidrat pada bagian dasar perairan akan menghasilkan karbon dioksida sebagai produk akhir. Sumber utama karbon dioksida dalam air adalah hasil respirasi organisme yang terdiri dari ikan, bakteri, dan plankton. Fitoplankton pada siang hari melakukan fotosintesis, tetapi pada malam hari melakukan respirasi. Ikan dapat hidup dengan baik pada konsentrasi CO2 di bawah 10 mg per liter. Pada konsentrasi 20 mg per liter, CO2 dapat mempengaruhi metabolisme ikan. Karbon dioksida merupakan bahan utama proses fotosintesis tumbuhan air. Tanpa adanya karbon dioksida, fotosintesis tidak akan berjalan. Karbon dioksida mempengaruhi pH air karena bereaksi dengan air yang membentuk asam lemah atau asam karbonat. Asam karbonat akan terdisosiasi menjadi bikarbonat dan ion hidrogen atau H+ yang bersifat asam serta karbonat. Karbon dioksida dalam kolam ikan atau udang sebagian besar berasal dari respirasi ikan, fitoplankton, zooplankton, dan bakteri. Semakin tinggi bionasa ikan, semakin tinggi pula karbon dioksida yang dihasilkan. Begitu juga dengan dekomposisi bahan organik oleh bakteri. Semakin tinggi bahan organik, semakin besar pula karbon dioksida yang dihasilkan. Hal ini mengandung konsekuensi jika input pakan ke dalam kolam semakin tinggi, maka karbon dioksida dihasilkan juga semakin banyak. Secara umum, pengaruh karbon dioksida terhadap organisme air adalah sebagai berikut. Pada kisaran 15 part per million akan mempengaruhi kehidupan ikan atau organisme akuatik karena merupakan racun bagi organisme tersebut. Dibutuhkan oleh tanaman berhijau daun atau berklorofil untuk proses fotosintesis. Kemudian dapat mempertahankan kestabilan pH dalam air, terutama dalam bentuk senyawa karbonat, bikarbonat. Hal tersebut berarti dapat
dipertahankan kondisi lingkungan perairan yang stabil untuk mengandung kehidupan organisme.